itu mempunyai ciri khas yang untuk orang Israel dalam sejarah raja-raja Israel melebihi Daud dan Salomo, dua raja yang dianggap paling terkenal pada zamannya itu. Baik, nah sekarang kita lihat mengapa. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran mengapa Hizkia dan Yosia kita anggap sebagai raja yang bisa diteladani, kita mau lihat sebenarnya dalam teologi Israel, dalam kitab suci, pertama dalam Taurat dan dalam kitab Nabi-Nabi, siapa sesungguhnya Raja Israel? Raja Israel seharusnya adalah Allah sendiri. Jadi bukan pribadi si A atau si B, tetapi dalam perjanjian dengan bangsa Israel, terutama dalam perjanjian Sinai, bahkan dimulai dengan Abraham sebenarnya, raja yang menguasai seluruh kehidupan orang Israel adalah Tuhan Allah. Dan Ia yang memilih, Ia mengangkat, Ia memisahkan keluarga Abraham yang tidak punya, katakanlah, latar belakang yang hebat, yang kemudian beranak pinak dengan Yakub yang punya 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku yang nanti menjadi besar di Mesir. Tetapi besar sebagai jumlah, bukan besar dalam arti martabat. Mereka malah jadi budak 400 tahun lebih mereka budak di Mesir, dan keluar pun mereka tetap dianggap sebagai bangsa atau kelompok suku yang tidak punya daya tawar. Mereka harus berjuang hari demi hari untuk mencari makannya di padang gurun, bahkan untuk masuk ke tanah terjanji yang dijanjikan Allah pun mereka itu harus apa istilahnya, seperti pencuri-pencuri dulu, mintain dulu masuk dalam. Saya ingat bagaimana cerita Yosua, Kaleb dan berbagai mata-mata yang dikirim oleh Musa untuk melihat ke dalam. Jadi nampak bahwa mereka itu tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi justru Allah memilih bangsa ini diikat dengan perjanjian Sinai dan dijadikan bangsa yang kudus milik Allah sendiri. Dalam Yesaya dikatakan begitu, engkau adalah kaum imam dan raja, bangsa yang kudus milik Allah sendiri. Dari yang bukan apa-apa menjadi makhluk khusus atau bangsa khusus yang dipisahkan oleh Allah. Dan itu bukan dari jasa mereka, itu adalah dari belas kasih Tuhan. Sehingga untuk teologi Israel tidak ada raja lain, tidak ada pemimpin lain kecuali Allah sendiri. Jadi raja yang sebenarnya bagi Israel adalah Tuhan Allah. Dan kalau kita nanti loncat ke perjanjian baru, apa yang dibuat oleh orang-orang Israel ketika mereka menuntut Yesus dihukum mati dengan mengintimidasi Pontius Pilatus, itu sebenarnya pengkhianatan besar-besaran terhadap janji Sinai. Kami tidak punya Allah, dan kami tidak punya raja selain Kaisar. Itu artinya penolakan terhadap Allah sebagai raja mereka yang sesungguhnya. Dan itu sudah dimulai pada zaman Samuel ketika mereka mau meminta raja. Jadi sebenarnya teologi raja adalah teologi melihat Allah sebagai pemimpin utama. Nah, ini sebenarnya harus kita lihat dalam seluruh cerita raja-raja. Mengapa cerita raja-raja umumnya berakhir tragis? Nanti termasuk juga yang dua ini, yang disebut teladan ini pun punya akhir yang tragis juga. Karena memang mereka itu tidak sanggup, tidak mampu untuk mengambil sebagian dari sifat raja yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Allah. Tapi Allah artinya toh membiarkan mereka memilih jalan hidupnya sendiri, dan mereka sendiri harus menanggung pilihan tersebut. Kehancuran bangsa itu pun adalah bagian dari pilihan untuk hidup sebagai bangsa yang punya raja.
Dan begitu punya raja, punya daerah, punya istana, akhirnya ikut perang. Dan setelah perang dikalahkan, hancur. Nah, ini kita lihat pertama-tama dasar sebagai raja. Tidak ada jalan lain, ialah Allah sendiri yang jadi raja. Kan di sini dikatakan dalam Samuel jengkel ketika orang-orang Israel datang kepadanya, dan kami ingin seperti bangsa-bangsa lain di sekitar. Kami tidak puas hanya punya hakim. Hakim tidak gengsi, tidak punya tongkat kerajaan, tidak punya mahkota, tidak ada istana yang besar, tidak ada orang yang lalu-lalang yang pakaian jubah yang bagus, tidak ada pasukan yang dengan segala derapnya itu dengan pasukan berkuda zaman dulu, mungkin tank lah itu sekarang ya, pasukan berkuda, ombaknya dan segalanya. Kami seperti orang-orang biasa saja, paling-paling punya pedang sedikit, anak-anak sedikit, yang rendah. Kami ingin seperti bangsa lain yang mempunyai kerajaan. Nah, karena itu Samuel merasa jengkel karena mereka menolak Allah sebagai raja. Karena dialah yang paling sempurna sebenarnya. Dia yang tadi saya katakan, dia sendiri yang memilih mengangkat Israel dari kumpulan manusia yang lemah, tak berdaya, tidak punya apa-apa, menjadi umat kesayangannya sendiri. Jadi kaum imam dan raja bangsa yang kudus. Ia yang menebus mereka, ia yang bekerja di belakang segala mukjizat 10 tulah itu. Bukan kerja Musa atau Harun, itu kerja Allah sendiri. Ia yang membelah Laut Merah itu, dan orang-orang Mesir tenggelam di dalamnya. Ia yang menurunkan mana supaya orang Israel tak usah sibuk membuat roti setiap hari, tak usah bangun pagi-pagi jam 4 mengaduk, lalu mulai membuat kari. Allah sendiri menyediakan mereka, tinggal ambil saja pagi hari, sudah tinggal makan. Sore itu jatuh burung, tinggal makan sedikit sudah, kasih kecap, kasih ayam, kasih kecap, kasih bumbu sedikit lah. Ada bangsa Israel itu. Bahkan dalam kitab suci dikatakan mereka itu katanya kasutnya itu 40 tahun berjalan tidak rusak-rusak. Jadi punya sandal 40 tahun tidak rusak-rusak. Rugi pabrik-pabrik sepatu dan sandal dibuat Allah. Lalu ketika ini tentu ini adalah gambaran dari syukur mereka terhadap perlindungan Allah pada saat mereka senang-senangnya dengan Allah. Katanya ketika mereka menyeberang Laut Merah, mereka itu sambil memetik buah di bawah itu. Ada banyak tanaman, buah-buahan yang mempunyai khasiat awet muda, awet tua, kesehatan dan seterusnya. Itu pada saat mereka sedang-senang-senangnya dengan Tuhan, mereka itu memuji Allah hebat sekali. Tapi ketika mereka melupakan Allah, nah seperti ini mereka melupakan Allah, mereka katakan kami ingin seperti bangsa lain, punya raja. Mereka lupa bahwa Allah telah memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi ketika mereka menjadi bangsa yang kuat dan termasyhur, disegani, mereka lupa yang Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, hati bangsa ini berubah. Tuhan sadar ketika dia sama mungkin sadarnya ketika menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan mereka dengan pilihan bebas, bahwa bisa saja Adam dan Hawa dan keturunannya itu memilih untuk meninggalkan dia. Tapi itulah risiko yang ditempuh oleh Tuhan. Ia ingin manusia punya keistimewaan yang melebihi ciptaan-ciptaan lain. Dan dengan risiko penuh dia tahu bahwa ketika manusia diberi kebebasan, manusia bisa memilih untuk meninggalkan dia tetap memberikan kebebasan. Dan ini juga sama. Oke, mereka menolak aku, tidak apa-apa. Aku akan memberikan kepada mereka raja. Tapi nanti ada syarat-syarat bagaimana seorang raja harus dipilih. Jadi Allah sadar bahwa Israel itu yang dipilih, diistimewakan ini akan berubah hatinya. Dan memang ternyata berubah hatinya. Mereka tidak puas hanya punya Allah yang tak kelihatan, ya, untuk orang lain tidak kelihatan Allah. Mereka tidak puas bahwa tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Surga tak bisa mereka banggakan, tak kelihatan.
istana Tuhan tidak bisa digambarkan karena memang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Pasukan malaikat juga tidak bisa dilihat dengan segala sayap, dengan segala itu gambar manusia ya. Oh, malaikat punya sayap. Menurut suci malaikat itu roh, dia tidak punya bentuk. Boleh digambarkan sebagai anak kecil yang bulat-bulat itu, boleh gambarkan sebagai laki-laki gagah perkasa seperti Mikael, boleh gambarkan perempuan cantik, macam-macam gambar orang dengan malaikat, terserah karena malaikat itu roh murni, tidak berbentuk, tidak berjenis kelamin juga, bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, silakan, akhirnya Allah memberikan pada mereka kebebasan. Kalian mau memilih Allah, silakan. Kalian ingin ikut seperti bangsa-bangsa lain, silakan. Kalian ingin diperbudak nanti anak-anak kalian, yang laki-laki diambil jadi tentara, disuruh berperang mati, yang perempuan dijadikan pembantunya atau pekerjanya atau bahkan jadi selirnya. Kalian pilih sendiri resikonya. Oh, kami mau. Ya, silakan. Kalau kalian ingin resiko seperti itu, nah, maka inilah yang terjadi. Tetapi Allah ingin tetap memberikan pada mereka garis. Kalau kalian ingin memilih raja, pilihlah raja dengan standar yang khusus, kriteria yang khusus, syarat-syarat yang istimewa sebagai raja Israel. Sebab Allah sebagai raja tertinggi tentu tidak ingin melihat wakilnya di dunia ini orang yang berantakan, orang yang berantakan. Walaupun nanti kenyataannya banyak yang memang amburadul, apa boleh buat, tetapi paling tidak Allah telah menggariskan syarat-syarat tertentu untuk seorang raja. Apa itu? Kita lihat standarnya. Ini intinya. Dia harus berpegang teguh pada segala perintah Allah, mengingat perintah Allah, menjalankannya seumur hidup dengan rendah hati. Kalau kita baca di sini, seorang raja itu dia harus mengambil kitab suci, dia harus menyalinnya. Seorang raja itu harus menyalin kitab suci itu, lalu membaca setiap hari, merenungkannya. Entah dia sedang duduk, entah sedang berjalan, atau waktu sedang berbaring, atau waktu sedang bangun, dia harus selalu membaca teks kitab suci. Dan caranya ialah mulai dengan menyalin kitab suci itu sendiri. Dan jangan pikir dulu ada mesin tik ya, tidak ada dulu kamera untuk langsung di scan gitu. Sekarang kan gampang kan, scan tulis. Karena itu memang tidak ada mesin tik, tidak ada mesin cetak. Semua teks harus ditulis dengan langsung. Nah itu memang rencana Allah. Ketika mereka harus menulis dari huruf pertama sampai huruf terakhir, mereka harus membaca dengan itu. Dan mereka harus bawa teks itu setiap hari. Jadi ketika bangun bukan HP yang pertama mandi lihat, tadi malam siapa yang kirim pesan pada saya. Ini kebanyakan kita sekarang menjadi begitu kan. Bangun bukan tanda salib mulai dulu, HP dulu dilihat. Oke lah, gak apa-apa kalau kalian pakai alarm di HP, tidak mau disentuh dulu HP itu kan bangun. Tapi bukan langsung dia, tadi malam siapa yang mengirim saya, harus saya balas lagi. Belum menyapa Tuhan selamat pagi sudah, halo apa kabar? Ya baru bangun nih. Nah, seperti kita begitu semangat melihat HP, seharusnya begitulah. Raja-raja dulu harus begitu bersemangat melihat. Itu standar pertama. Mereka berpegang pada perintah Allah, bukan hanya membaca, menyalinnya. Jadi seorang raja itu harus tahu baca tulis. Harus baca tulis, bisa menyalin. Itu setelah menyalin dengan, dan itu bukan menyalin sembarangan ya. Dia harus menyalin di hadapan guru, nabi setiap hari. Jadi sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh guru, katakanlah guru negara itu atau nabi atau siapapun yang mengajarnya dalam baca tulis. Melihat bagaimana dia menyalin dengan teliti, tidak sembarangan, asal selesai, seperti cakar ayam, harus ada baik rapi.
Maka kita bisa bayangkan dengan demikian, seorang raja itu adalah orang yang mengenal sabda Allah, orang yang berpegang pada sabda Allah, orang yang membaca, mengingat, dan terutama menjalankannya. Itu yang disebut nanti kalau kita baca bagian-bagian ini, segala isi itu ada di dalamnya. Lalu yang menarik lagi ialah ada 3 larangan. Tidak boleh mengumpulkan kuda banyak dari Mesir untuk memperkuat bala tentara. Kerajaan tidak boleh memperkuat bala tentara. Dan spesifik dikatakan dari Mesir pula. Kenapa? Karena mereka dulu budak di Mesir. Kalian jangan kembali kepada situasi lama. Kalian sudah dibebaskan Allah dengan segala begitu banyak korban, begitu banyak usaha. Masa kalian mau kembali lagi ke masa lalu kalian? Menjadikan kalian sebagai orang-orang ya bawahan orang Mesir lagi dengan membeli kuda dari mereka. Maka mereka raja dilarang melipat gandakan jumlah kuda terutama dari Mesir untuk memperkuat bala tentara. Yang kedua, dilarang poligami untuk kesenangan daging dan ikatan politik. Tapi menarik. Di sini dikatakan tidak boleh poligami untuk kesenangan daging dan ikatan politik. Daud punya istri banyak, tapi dia tidak dikecam karena istrinya banyak. Yang jelas namanya ada 8. Yang jelas namanya. Yang tidak disebut namanya lebih banyak lagi. Selir juga begitu. Tapi Daud tidak dikecam karena poligami. Jadi kalimat ini punya makna tertentu. Apa itu? Pertama, memang ini soal kesenangan daging, tapi Daud masuk di sini juga. Tapi Daud tidak masuk di sini. Karena semua istrinya paling tidak itu adalah orang-orang dalam negeri. Orang-orang dalam negeri. Praktisnya adalah suku-suku yang di Israel. Ya, itu produk lokal gitu ya, bukan impor. Kalau Salomo itu memang banyak di sini dan di sini ikatan politik karena dia banyak mengawini putri-putri dari raja tetangga supaya hidup aman, jangan berkelahi dengan tetangga. Masa saya berkelahi dengan mertua saya? Kan itu. Masa saya berperang dengan ibu mertua sana? Jadi mereka itu hidup supaya lebih tenang. Gitu. Tetapi bukan hanya itu. Dalam situasi seperti Salomo, dia akhirnya menjadi murtad. Kita ingat ya, ketika belajar dengan Salomo, dia ikut dengan penyembahan dewa dewi. Di masa tuanya dia murtad, tidak lagi mengikuti Tuhan Allah. Daud memang punya salah besar, tetapi ia tidak sampai seperti Salomo meninggalkan Tuhan Allah. Ia bertobat. Ia tidak seperti Salomo yang walaupun di masa mudanya sangat bijaksana, diakui sebagai manusia paling bijaksana, di masa tuanya menjadi bijaksini. Hilang kebijaksanaannya di masa tuanya. Ia terseret dan ditarik oleh sana sini oleh istri dan saudara-saudaranya. Dan kehilangan akal sehatnya. Nah itu kenapa larangan kedua ini muncul? Itu lebih pada situasi Allah tahu, Allah kan bisa melihat ke depan apa yang terjadi. Hanya dia tidak mau maksa manusia harus begini. Nah, kalau itu kan manusia tidak bebas ini. Tapi dia tahu risiko itu bahwa nanti para raja ini ada yang sebagian akan terpengaruh oleh kekayaan, sebagian terpengaruh oleh nama, sebagian terpengaruh oleh kesenangan jasmani, sebagian diseret ini itu.
Dia sudah katakan dari awal, memberi rambu-rambu, hati-hati. Lihat ini. Jadi yang kedua. Dan yang ketiga, dilarang menimbun emas dan perak untuk kekayaan ekonomi. Tidak boleh bangsa kaya? Boleh. Tidak boleh bangsa kuat? Boleh. Masalahnya ialah setelah punya emas dan perak, sering orang akhirnya berpikir tentang diri sendiri. Artinya kekayaannya itu membuat dirinya lupa untuk bersolidaritas dengan yang lain. Dan Salomo jatuh di situ. Ia bahkan menimbun kekayaan emas dengan pemerasan, pajak yang tinggi. Jadi kekayaan itu untuk dirinya, bukan untuk kemakmuran negaranya, bukan untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Raja yang paling kaya, raja yang paling bijaksana, raja yang punya istri dan istri paling banyak. Semua menjadi untuk aku. Jadi kekayaan dan kemakmuran bukan untuk kepentingan bersama, tapi itu menjadi kemuliaan pribadi. Dan itu yang diawaskan oleh Tuhan. Jadi kata lain, Allah buat standar yang tinggi supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap melihat sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengganti Allah sebagai pemimpin, raja yang sesungguhnya. Yang mereka bisa pilih itu adalah perwakilan. Di sini dia harus mengikuti perintah Allah, mengingatnya. Kata-katanya adalah kata-kata dari Allah sendiri yang disampaikan melalui mulut dia. Bukan kehendaknya, tapi kehendak Tuhan. Bukan perintahnya, tapi titah dari Allah. Bukan jalan pikirannya, tapi jalan pikiran dari Tuhan. Dan kemudian awas dengan 3 hal ini yang sudah dilihat dari awal, bahwa kemungkinan kejatuhan raja itu akan besar sekali. Dan itu dari awal sudah dikatakan hati-hati. Dari zaman Musa sudah dikatakan hati-hati. Ini kita ulangannya dari zaman Musa ini. Sebelum ada raja-raja muncul, ini sudah diawaskan dari awal. Jadi demikian, semua ini digariskan supaya bangsa Israel tetap melihat Allah sebagai Allah dan raja satu-satunya bagi. Inilah standar raja. Boleh pilih, silakan pilih. Pilihlah seperti ini. Kenyataannya, apakah ada yang mampu memenuhi syarat? Daud, hampir. Dia dipuji sebagai raja yang sampai masa tuanya dia tetap dipuji. Tetapi toh ada cacat yang memang tidak bisa dihapus dari dirinya. Itu cacat perselingkuhan dan terutama pembunuhan. Dia memakai tangan musuhnya untuk membunuh suami dari Bathsheba, Uriah. Jadi itu menjadi hal yang membuat dia akhirnya tidak bisa membangun bait Allah. Salomo nanti yang membangun bait Allah, walaupun dia ingin membangun bait Allah. Salomo di awal nampaknya memberikan harapan cerah, bagus, bijaksana, rendah hati. Tetapi pada akhirnya ia jatuh. Ia melanggar ketiga syarat tersebut. Bukan hanya satu ya, 3 dia langgar. Ini dia kawin dengan putri raja Mesir, mencari bala bantuan dari Mesir, mengumpulkan kuda dari Mesir. Ini yang jangan ditanya lagi. Ini sudah 1000 kiri kanannya, di atas, depan, belakang, atas, bawah. 1000 mau ditempatkan di tempat saya ini, coba. Saya di sini, 1000 orang di sekitar saya, mau taruh di mana tuh? Harus bangun berapa tingkat rumah deh? Untuk 1000 orang, hanya berdiri ya, belum bergerak, hanya untuk sekedar berdiri. Itu tentu angka yang sedikit dilebih-lebihkan, menunjukkan buahnya, bukan banyak lagi, buahnya. Angka 1000 kan angka yang agak istimewa, 1000 tahun, 1000 hari, angka yang sulit dihitung gitu. Dan ini ya tadi saya katakan, dia akhirnya menarik pajak dari rakyat begitu banyak itu.
kekayaan istananya, untuk membangun ini dan itu, untuk kepentingan istri dan selirnya. Dan keluar tuh, berlian sana, mobil merek baru tuh. Sekarang lagi ada mobil listrik, waduh. Kalau pengen 1000 istri dan selir, satu orang punya satu saja keinginan yang agak aneh, sudah pusing kepala kan itu. Coba tanya para ibu di sini, cukupkah satu keinginan saja untuk suaminya? Hari ini mobil, besok tas, lusa jalan-jalan, entah apa lagi sudah itu. Dan sekian puluh tahun ya, bukan 1 tahun aja ya, dengan istri dan istrinya itu sekian puluh tahun. Itu baru untuk dirinya, belum tadi untuk bapak ibunya, belum lagi saudara-saudarinya. Ikuti sidang dari mantan Menteri Pertanian itu, SYL. Bagaimana untuk anaknya, untuk istrinya, untuk cucunya. Itu belum selesai cerita itu ya. Itu sidang yang sekarang itu. Yang itu yang dibongkar, yang belum dibongkar kita nggak tahu. Itu baru satu manusia biasa yang tidak punya terlalu katakan posisi yang terlalu luar biasa. Hanya menteri saja. Ini raja, penguasa tunggal. Istri dan selir-selirnya tentu apa yang bisa saya dapat dari mas saya ini, abang saya ini. Maka dia heran loh, dia akhirnya harus memeras rakyat untuk ya kepentingan diri, keluarganya, istri-istri dan selir-selirnya beserta keluarga besar mereka. Itulah Salomo jatuh dalam ketiga-tiganya, bukan hanya satu. Dan ini pun dia lupa. Kenapa akhirnya ia berpaling dari Tuhan, menyembah dewa-dewi asing. Jadi apa boleh buat? Raja yang mempunyai masa depan yang sangat cerah menjadi kehilangan segala kerajaan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah kitab suci hanya akhirnya dua raja yang dipuji dalam sejarah kerajaan utara dan selatan, Hizkia dan Uzia. Dua nama yang tidak begitu dikenal, tapi itulah dua nama yang mendapatkan tempat yang istimewa. Nah sekarang kita lihat Hizkia. Kata Hizkia dari bahasa Ibrani Hizkia atau Yunani Hezekias. Kalau bahasa Inggrisnya Hezekiah ya, Hezekiah bahasa Inggris. Kita menyebutnya Hizkia, itu tidak dari bahasa lebih banyak diambil dari bahasa Ibrani. Ya. Itu artinya Allah menguatkan. Allah menguatkan. Kalau dibaca dari buku-buku kitab suci, dari 1-2 raja-raja ataupun dari Tawari, ada sedikit ketidakpastian dari tahun berapa ke tahun berapa dia memerintahkan. Tapi kurang lebih orang bisa memperkirakan antara tahun 715 sampai dengan 687 sebelum Masehi. Itu artinya setelah kerajaan utara hancur. Kita tahu setelah Salomo kerajaan dibagi 2 ya. 10 suku kerajaan utara, 2 suku kerajaan selatan. Itu terjadi tahun 720-an sebelum Masehi. Bukan. 930 sebelum Masehi. Atau 920-an sebelum Masehi. Lalu tahun 720-an sebelum Masehi kerajaan utara ini hancur. Diserbu oleh kerajaan Asyur. Hilang 10 suku. Diserahkan ke berbagai tempat. Lalu didatangkan orang-orang asing ke daerah Samaria dan sekitarnya itu yang di sebelah utara itu. Sehingga orang Israel di situ darahnya jadi darah campuran, blasteran. Blasteran di sana. Bayangkanlah sini misalnya Kalimantan Barat nih, kita sebut saja Dayak di sinilah. Nanti diserang oleh kerajaan lain, orang Dayaknya semua dilempar ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand,
ke Filipina, entah kemana lagi, makin jauh Tiongkok, maka Mongolia, hilang ditelan di antara penduduk lain. Lalu yang sisa di situ dimasukkanlah orang dari daerah Arab, orang daerah Eropa, dari Australia, campur baur di situ, sehingga mana daya asli lagi sulit dilihat. Anaknya sudah tak jelas. Tadinya agak pendek, kuning langsat, sudah tiba jadi ada yang hitam, rambut keriting, ada yang putih, rambut bule gitu kan, campur. Nah itulah yang terjadi kan, hutan hancur dan utara, dan Hizkia maju memerintah setelah kira-kira 10 tahun setelah kehancuran kerajaan utara, 715 sampai dengan 687. Jadi berapa tahun dia memerintah? 28 tahun. Ayahnya bernama Ahaz, dan jahat sekali Ahaz ini. Ahaz ini yang memasukkan patung berhala ke Bait Allah. Bayangkan Bait Allah itu tempat di mana Tuhan Allah berdiam, malah dia mendirikan patung dewa. Dia menodai iman orang Yahudi dengan kejahatan itu. Lalu Hizkia kemudian setelah Ahaz meninggal, dia dilantik pada saat masih muda, usia 25 tahun, dan kurang lebih 28-29 tahun dia meraja. 5 tahun ini baru tamat S1 kira-kira ya. Kalau kita sih S1 lah kira-kira. Masa kerja 1 tahun. Kalau dia baru tamat kemudian kerja. Jadi, tapi jangan heran nanti Yosia lebih parah lagi dia. Nanti kita lihat berapa usia kalau dia dilantik jadi raja. Nah, dia dinilai sebagai raja yang baik dalam sejarah Israel, bahkan dijadikan semacam raja teladan. Kenapa? Nah, kita baca di sini kalimatnya itu. Coba baca sama-sama. Mengapa dia dianggap sebagai raja yang baik? Coba kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia bertawar kepada Tuhan, ia tidak berpaling dari Tuhan, melainkan berpegang pada perintah-perintah yang telah disampaikannya kepada Musa. Apa perintah-perintah yang disampaikannya kepada Musa? Sesungguhnya si Allah ya. Yang ini tadi, larangan-larangan ini kan ulangan itu dari kitab Musa nih. Lalu ini syarat-syarat menjadi seorang raja yang baik. Jadi larangan, jadi Hizkia tidak terkenal sebagai raja yang jago berperang, tidak, bukan. Dia tidak punya banyak istri dan selir. Dia tidak punya bala tentara yang kuat. Bahkan kalau dia berperang, sering berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan buat itu saja. Bukan dia maju berperang, malah musuhnya yang dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Walaupun sekali-kali katakan dia juga keluar untuk berperang memerangi bangsa Filistin, tetapi itu semua tetap dalam bantuan Tuhan. Jadi ini kalimat yang dipakai untuk Hizkia itu adalah kalimat yang tadi, syarat-syarat itu dia penuhi. Yang menarik di sini katakan tidak ada tidak ada, dan di antara semua raja Yehuda, ini kan kerajaan selatan yang selamatnya, Hizkia selamat, karena kerajaan utara sudah hancur, baik yang sesudah maupun yang sebelumnya. Wah, dengan kata lain dia lebih baik dari Daud, Salomo, dua raja yang dianggap sangat besar. Dia puji kalimat ini kan, tidak ada raja Yahudi semua di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti itu. Pujian sangat tinggi dalam kitab suci. Tentu ada di belakangnya ideologi tertentu juga kan untuk
naikkan martabat Hizkia, karena nanti Yosia juga muncul dengan pujian yang kurang lebih sama. Kenapa? Sekali lagi ini, ia tetap berpaut pada Tuhan. Ia tidak berpaling dari Tuhan. Ini yang mau dikatakan oleh penulis. Dia tidak seperti Salomo, berpaling dari Tuhan pada akhirnya. Ia seperti Daud, tetap berpaut pada Tuhan. Tetapi ia melebihi Daud, karena ia tidak jatuh dalam perselingkuhan dan pembunuhan. Tapi nanti pada akhirnya toh tidak ada raja yang sempurna. Tidak ada raja yang sempurna. Sebaik apapun Hizkia tetap ada kesalahannya. Tapi itu tidak mengurangi sebagai seorang pribadi raja yang patut diteladani. Baik. Jadi ini pujian terhadap Hizkia. Kenapa? Karena Hizkia membuat suatu perubahan yang besar, reformasi Hizkia. Ya, kemana? Ayat mana? Ini? Apa itu? Di situ? Dua raja atau satu raja? Jadi saya salah ketik lagi. Nah, karena antara satu dan dua ini tangan saya ini. Oh itu satu raja. Dua raja-raja. Dua raja ya? Iya. Itulah. Itu dia. Ini antara satu dan dua ini tangan saya. Kenapa? Sering saya bekerja dalam ada sedikit keremang-remangan. Dari sini itu silau sekali matahari. Kaca jendela sering saya tutup dengan tirai. Tuh, satu dan dua itu dekat. Dua raja-rajanya. Saya duga kalau ada salah mungkin adalah ketika antara satu atau dua raja. Nah, kita lihat dia membuat reformasi yang menarik. Mengapa dia buat reformasi? Dia belajar dari pengalaman. Dia meraja setelah kurang lebih 10 tahun kerajaan utara hancur. 722 ya, 7 berapa tadi? 715 ya. Kerajaan utara hancur tahun 722, 20-an. Kurang lebih di 7-10 tahun yang lalu dia lihat sendiri kerajaan utara yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih makmur malah hancur dulu. Kerajaan selatan itu kerajaan yang miskin, karena mereka hanya punya sedikit tanah subur dan kebanyakan padang pasir. Salomo 920 meninggal. Kurangin saja. 930-920 itu Salomo meninggal. Hancur kerajaan waktu itu. Terpisah kerajaan waktu itu. Utara dan selatan. Kerajaan utara hanya bertahan kurang lebih 200 tahun. Kerajaan selatan masih bertahan 300 tahun lebih, hampir 100 tahun. Karena kerajaan selatan hancur tahun 570-an sebelum Masehi. Dia lebih lama bertahan dibandingkan kerajaan utara, tapi tetap hancur juga diserang oleh kerajaan Babel. Nebukadnezar, ya. Itu cerita, maka dikarenakan pembuangan ke Babel. Itu untuk kerajaan selatan. Kerajaan utara sudah hancur, tidak ada lagi. Sisanya terserah. Nah, Hizkia melihat bahwa pengalaman kerajaan utara itu, kehancuran mereka itu kenapa? Ketidaktaatan kepada perintah Allah. Bukan mereka tidak punya kekuatan bersenjata, mereka punya tentara lebih kuat dari kerajaan selatan. Mereka punya uang lebih banyak dari kerajaan selatan. Mereka punya juga manajemen yang bagus juga, karena mereka belajar dari kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, kerjasama dengan kerajaan lain. Tapi mereka hancur semua. Dia bukan soal kekuatan senjata, bukan soal kekuatan uang, bukan soal kehebatan tembok atau pertahanan, tapi kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Maka kerajaan mereka hancur semua. Mereka tidak taat lagi pada Allah. Dan karena itu dia melihat supaya kerajaan selatan, apalagi melihat bapaknya ini, si Ahaz ini,
sampai mendirikan patung dewa di Bait Allah, menempatkan secara wah, bukan maaf kata seandainya kita di Vatikan sana, ibarat kita dirikan satu rumah ibadat lain di situ di halaman Basilika Santo Petrus itu. Gimana perasaannya? Nah, itu kira-kira perasaan Hizkia melihat bapaknya ini, si Ahaz ini, sampai terjerumus begitu dalam. Bukan hanya sekedar seperti Salomo ikut menyembah dewa-dewa asing di kuil istrinya atau dimanapun, tapi Bait Allah masih tetap Bait Allah. Ini bahkan dimasukkan situ barang asing, dewa-dewa asing, simbol dewa asing di Bait Allah itu sendiri. Maka Hizkia mengatakan tidak, harus memperbaiki segala-galanya. Maka dia mereformasi. Jadi yang buat reformasi dua jenis. Reformasi pertama adalah politik. Selama bapaknya dan sebelumnya itu, kerajaan selatan itu seperti kerajaan Fasa. Tahu Fasa? Itu seperti apa situasi sekarang ya? Sebelum Hong Kong itu kembali ke Tiongkok, Hong Kong itu kan di bawah teritori Inggris. Itu kira-kira begitu. Jadi dia seperti merdeka tapi tidak merdeka. Jadi tak harus melaksanakan segala aturan dari Inggris. Tahun 97 baru dia kembali ke Tiongkok kan itu. Nah, pada zaman Ahaz dan sebelumnya, kerajaan selatan tuh kira-kira seperti Tiongkok, Hong Kong di bawah Inggris dulu. Jadi mereka itu punya otonomi yang cukup bebas, tapi tetap di bawah. Bukan sungguh-sungguh dijajah benar-benar, tapi memang harus bayar pajak. Jadi berkumpeti dengan segala aturan-aturan yang agak mencekik. Jadi mereka tidak bebas, walaupun tidak ada misalnya tentara situ langsung di situ berdiri melihat. Tapi mereka itu semacam secara politik itu dulu dikuasai oleh Asyur. Nah, Hizkia mau membebaskan negara kerajaan Yehuda dari Asyur. Dan juga dia berusaha untuk melawan orang-orang Filistin. Dia boleh katakan 70% berhasil. Karena ketika Asyur marah mau menyerang kerajaan selatan, Yehuda, Hizkia terpaksa harus apa? Membayar pemasan perang. Dia sampai harus mengorek emas intan dari Bait Allah untuk bayar, meredakan murka kerajaan Asyur supaya dia dihancurkan. Dia sedikit di bawah masih penjajahan Asyur, tetapi tidak sungguh-sungguh ditindas habis-habisan, tapi mereka tetap di bawah penjajahan. Dan untuk orang Filistin mereka memang bebas, bisa dia melawan Filistin, tapi dia tetap tidak berhasil membebaskan kerajaan selatan Yehuda dari penjajahan Asyur. Lalu kedua lagi dari segi politik, ia berhasil mempersatukan berbagai suku. Walaupun di selatan ada 2 suku besar, Yehuda dan Benyamin, tapi ada banyak suku kecil, terutama yang dari bekas kerajaan utara yang hancur. Tentu karena ketika mereka hancur, sebagian lari ke selatan, sebagian tinggal di sana. Nah, jadi dia berhasil mempersatukan suku-suku yang tercerai-berai dari selatan dan dari utara. Meskipun tidak semua suku utara itu mau duduk di bawah dia, tetapi sebagian besar. Ini reformasi yang kedua. Jadi dia mengikuti pola seperti Daud yang mempersatukan 12 suku Israel. Tentu nanti tidak bisa lagi 12 karena sebagian sudah hilang atau sebagian tidak nampak, atau juga ada yang tidak mau karena gengsi. Tetapi sebagian besar dari suku-suku itu bisa dibawa kerjasama dibawa oleh Hizkia. Lalu ia tidak mengandalkan bantuan Raja Mesir, karena waktu itu Raja Mesir sebagai kekuatan militer, kekuatan politik yang kuat, sering menarik orang untuk bekerja sama dengan dia, minta perlindungan, terutama berhadapan dengan Asyur. Mesir dan Asyur berkelahi. Nah, tinggal kerajaan-kerajaan kecil ini mau memilih pihak mana. Walaupun dia berperang dengan Asyur, tetapi dia tidak mau menghambakan diri di
bawah Mesir. Ingat, kenapa? Tadi aturan itu. Mencari bantuan militer dari Mesir. Larangan itu. Dia mengikuti, dia tidak mau mencari bantuan dari Mesir. Lalu zaman Hizkia, ia berhasil membangun tembok kota yang bagus, Yerusalem. Dan yang paling penting bukan hanya soal tembok kota, kamu percuma punya tembok kota yang bagus kalau kamu kekurangan satu hal, air. Maka dia berhasil membuat saluran. Di sini luar kota ada mata air Gihon. Di sini ada kolam Siloam. Yang ke Mesir, yang ke Yerusalem pernah ke kolam Siloam, tempat Yesus menyembuhkan orang itu, kolam Siloam. Jadi dia menggali dari mata air sini. Ini saluran Hizkia, masih ada sekarang. Kalau kita turun ke bawah tanah, Yerusalem sekarang itu Yerusalem yang di atas Yerusalem tua. Bukan Yerusalem zaman Yesus yang lebih rendah. Sebagian besar dari Yerusalem sekarang adalah abad pertengahan, abad 12-13. Jadi 5 meter, 10 meter, bahkan belasan meter di atas landasan yang lama. Nah, kalau kita turun, kita bisa turun ke, sekarang masih ada terowongan air yang dibangun oleh Hizkia. Sampai sekarang masih ada. Bayangkan dari tahun berapa ini? 700-an berarti ya, 700-an sebelum Masehi, dan sekarang sudah 2000. Itu hampir 3000 tahun masih ada terowongan itu untuk menyalurkan air dari luar tembok ke dalam tembok kota. Sehingga demikian untuk pertahanan mereka aman. Selama musuh tidak sadar bahwa air itu di bawahnya dialir, mereka tenang-tenang saja. Kita kepung nanti sampai mereka kehabisan air, padahal dalam mereka tenang-tenang saja. Oh, ada air jalan terus kok tiap hari kok. Asalkan tidak ada mata-mata atau pengkhianat yang memberitahu kepada musuh. Jadi ini dari segi politik, dari segi militer, Hizkia tidak terlalu jelek, walaupun dia tidak mempunyai kekuatan bersenjata, tapi dia punya taktik juga. Ini reformasi politik, tetapi lebih penting dari reformasi politik adalah reformasi rohani. Ia membersihkan bait Allah yang telah dinajiskan oleh bapaknya sendiri, patung dewa Baal, dihancurkan. Kemudian ia membersihkan ulang seluruh bait Allah, menata kembali, menghiasinya, dan merayakannya. Nah, pada perayaan itulah dia mengundang dari berbagai suku Israel untuk datang merayakan bersama-sama. Itulah simbol persatuan dari yang oleh Hizkia pada saat dia menyucikan kembali bait Allah tersebut, mengadakan pembersihan dan upacara pencucian itu. Disitulah dia mengundang semua perwakilan suku-suku. Tentu yang dari selatan akan datang, tapi dari utara dia undang begitu banyak, dan banyak yang hadir. Itu pertama. Lalu kedua ialah ada banyak kuil di sepanjang Israel, terutama daerah selatan, daerah Yerusalem, daerah Yudea, yang merobohkan semua kuil-kuil itu. Kemudian tiang-tiang berhala yang menyimbolkan dewa tertentu, itu juga dihancurkannya. Dan yang menarik ini, ia menghancurkan Nehustan. Tahu Nehustan? Waktu orang-orang Israel dipangkut ular berbisa di padang gurun, Allah meminta Musa untuk membuat semacam tiang, lalu situ ular tembaga. Dan siapa yang dipangkut melihat ular tembaga itu di tiang itu, dia akan sembuh. Itulah Nehustan. Berarti itu warisan dari Musa sendiri ya, yang sekian ribu tahun sampai ke tangan Hizkia.
Kok dihancurkan? Ini warisan dari nenek moyang kita loh. Harusnya kita taruh tempat bagus kan. Ini tidak hormat benar nih, durhaka. Nehustan bahkan dihancurkan oleh Hizkia. Atas dasar apa Hizkia menghancurkan Nehustan? Yang adalah patung yang diminta oleh Allah dibuat untuk keselamatan orang Israel melalui Musa. Coba kita punya barang warisan dari 450 tahun yang lalu, kita pasti simpan bagus-bagus. Masa dihancurkan? Apalagi dari 2000 tahun yang lalu, yang datang dari Allah, yang punya nilai tak ternilai dari segi kekayaan maupun dari segi makna rohaninya. Kok dihancurkan? Karena Hizkia melihat mereka memperlakukan Nehustan bukan lagi sebagai suatu memori atas kerja Allah, karya Allah untuk nenek moyang mereka, tapi mereka memperlakukan Nehustan seperti jimat. Kadang-kadang kita berdevosi menjadi jimat juga. Kalau pegang kaki Santo Petrus dihatikan, pasti aku akan sembuh. Nah ini hati-hati dulu. Ini sudah memberhalakan karya Allah manusia. Bukan patung kaki patung Petrus itu yang menyembuhkan. Nah itu yang terjadi dengan zaman Hizkia. Nehustan bukan lagi membuat mereka sadar kepada Allah, tapi sudah menjadi berhala jimat. Harus saya sentuh itu. Pokoknya kalau tidak saya sentuh tidak sembuh. Atau doa saya tidak terwakili. Karena kita pula melakukan rosario kita seperti jimat kan. Jatuhlah rosario ini. Sudah berdosa saya. Rosario itu selama ini saya pegang. Sekarang kalau saya berdoa tanpa rosario itu Tuhan tidak mendengar lagi. Rosarionya yang membuat kamu mendengarkan Tuhan, atau imanmu yang mendengarkan Tuhan. Jadi seolah-olah barang itulah yang menjadi ada Tuhannya, bukan barang itu yang ada Tuhannya. Melalui itu kita sampai kepada Tuhan. Nah ini terjadi ketika Nehustan sudah menjadi berhala, bukan lagi menjadi sarana untuk orang sampai kepada Tuhan. Hati-hati ya dengan barang-barang rohani kita ini. Salib kita, barang yang di tangan kita, jangan jadikan berhala. Jadi kita nanti punya Nehustan baru kan? Bahwa itu bisa punya kenangan tertentu, punya nilai tertentu, iya. Tapi jangan berhalakan barang-barang rohani. Bahwa kita memberi penghormatan yang baik, karena sudah mempunyai makna rohani, oke. Dan kalau sudah rusak, kita tidak sembarangan membuangnya. Nanti kita buang ke sakrarium yang akan dibangun oleh taruh kita. Misalnya patung-patung yang sudah keropos, rosario sudah putus-putus, entah isinya tinggal 56 atau berapa. Sayang kita mau buang gitu saja kan. Selama ini sudah ada nilai rohani. Oke, nanti kita pada tempat itu sakrarium. Nah, ini Nehustan sudah menjadi berhala, maka kata Hizkia, hancurkan ini. Ini bukan Tuhan. Ini bukan Allah kita. Ini sarana yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang Israel dulu. Tapi bukan ini penyembuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi itu dia hancurkan juga Nehustan sebelum orang Israel semakin tersesat dalam pemberhalaan barang-barang Tuhan. Dan yang paling terakhir ialah ia mempercayakan nasib orang Israel ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya juga kepada Tuhan, terutama ketika dia sedang sakit. Nanti dalam doa dia sedang sakit, dia juga disembuhkan nanti oleh Allah. Inilah reformasi Hizkia.
Nah, apa pelajaran yang kita tempuh dari Hizkia? Pelajaran pertama ialah ketika Hizkia memutuskan untuk melayani Tuhan, maka ia telah mengambil jalan yang tepat. Ia tidak menempuh kekuatan untuk menyusun tentara yang kuat, karena ia tahu bahwa sekuat-kuatnya tentara Yehuda itu hanya 2 suku. Tak bisa melawan Mesir yang sudah begitu lama, tak bisa melawan Asyur yang sudah begitu kuat. Maka tidak ada gunanya mati-matian memperbanyak tentara, tetapi lebih penting ialah sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memurnikan iman pada Tuhan. Maka apa yang dianggap sebagai penyelewengan mereka hancurkan, meratakan bukit-bukit pengorbanan, merobohkan tiang-tiang berhala, dan ini sebagai simbol dari pemberhalaan barang rohani, menghancurkan lingkungan. Ini pelajaran pertama, bahwa ketika ia memikirkan, memilih, mencari jalan apa yang harus ditempuh untuk keselamatan bangsanya, ia memilih yang pertama-tama ialah melayani dan berpaling kepada Tuhan. Yang kedua, sesulit apapun masalahnya, di mana kita merasa tidak sanggup sebagai manusia untuk melawan, untuk mengatasi, jangan pernah kehilangan harapan kepada Tuhan. Dan di saat dia sedang sakit parah, diramat oleh Yesaya, zaman Yesaya muncul ya. Yesaya mengatakan, nah usiamu 3 beberapa saat lagi. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh, saya masih ingin hidup sekian lama lagi. Dalam keadaan sangat sedih, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya. Kemudian dia berpanjang usianya lagi belasan tahun. Walaupun setelah itu antara lain juga gara-gara itu dia jatuh juga dalam kesalahan. Jatuh juga dalam kesalahan setelah itu. Kesalahan apa nanti kita lihat. Selama Hizkia, ketiga kita lihat, selama Hizkia memutuskan mengikuti rencana Tuhan, setia hidup sesuai kehendak Tuhan, ia akan memetik buah yang baik. Tetapi ketika Hizkia dalam mungkin kelemahan manusiawinya, mungkin dalam kesombongannya, terutama setelah dia sembuh, mengandalkan dirinya atau membanggakan dirinya, ya akhirnya harus menerima risiko dari kesalahan tindakannya. Waktu kapan? Waktu ada utusan raja asing datang, dia membiarkan utusan itu pergi ke bait Allah dan melihat seluruh isi bait Allah itu. Dia sengaja buka seluruh gudang dan perbendaharaan istana dan bait Allah untuk dijejaki dan dilihat oleh utusan raja asing itu. Apakah dia membanggakan istananya, membanggakan bait Allah, kita tidak tahu. Tapi itu tidak sebagai suatu kekeliruan. Dan Tuhan menyatakan oleh Hizkia, apa yang hari ini kau kerjakan kepada putusan raja itu nanti akan hilang semua, akan diambil dari. Memang itu tidak terjadi pada masa hidupnya, tapi setelah dia, setelah anaknya menggantikan dia, mereka akan diserbu oleh kerajaan Babel. Bait Allah akan dirampas. Jadi kita belajar bahwa Hizkia begitu baik, begitu setia, begitu takut pada Allah, tetapi pada saat-saat terakhir hidupnya sedikit menyeleweng, sedikit meleng, sedikit arogan, sedikit sombong, lalu mengambil keputusan yang salah. Akhirnya dia harus menanggung. Bukan hanya dia menanggung, dia mewakili akhirnya kerajaan selatan yang menanggung kerugian dari tindakan tersebut. Nah, itu terjadi. Kita lihat dua raja-raja berapa itu ya.
di mana dia memperlihatkan seluruh isinya itu 20 ya atau 21. Nah, Hizkia sakit disebutkan 20. Ada lagi. Nah, ini dia Hizkia dan utusan dari Babel. Itu dia kan. Nanti apakah komentar Tuhan pada dia melalui Nabi? Nah, ini dia. Lalu Yesaya, ini yang kita lihat ayat 18. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkat ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dia membanggakan, menyombongkan, dan kemudian akan kehilangan akibat kesombongan dan kebanggaan sia-sia. Hizkia. Baik, nah sekarang kita coba lihat yang kedua, Yosia. Yosia diambil dari kata Yosia, artinya Allah mengaruniakan atau pemberian dari Allah. Kalau diambil dari akar dekat-dekat bahasa Arab juga bisa Allah menyembuhkan juga. Nah, dia itu hidup pada tahun 640 sampai dengan 609 sebelum Masehi. Kalau tidak salah dia dicicit dari Hizkia. Beda 4 generasi. Cicit kalau tidak salah. Anak Amon. Amon ini adalah bapaknya juga raja yang jahat, tidak sejahat Ahaz, tapi juga raja yang membiarkan pengorbanan berhala-berhala merajalela kembali. Ya, seperti Hizkia, selesai Hizkia kembali lagi kerajaan selatan itu masuk dalam penyembahan berhala karena raja-raja menggantikan dia tidak setia lagi. Sampai Amon meninggal pada saat Yosia berusia 8 tahun. Dan rakyat mengangkat Yosia yang usia 8 tahun itu menjadi raja. Ya, 8 tahun cukup usia ya kan. Maka 8 tahun itu dia semacam dibimbing oleh keluarga ibunya. Mereka memerintah atas nama Yosia. Nah, setelah Yosia berusia 16 tahun, kemudian dia sungguh-sungguh mengambil alih kerajaan. Tapi pada usia 8 tahun dia sudah menjadi raja. Dan Yosia meraja selama 31 tahun. 31 tahun. Hizkia tadi berapa tahun? 29 ya. Jadi hampir kurang lebih sama, ini 31 tahun. Ibunya bernama Jedidah. Kalau kita baca ada nama Adaya, itu dia itu putri dari Adaya itu adalah Jedidah. Itu sekedar informasi saja. Nah, sekarang kita lihat reformasi Yosia. Apa yang dibuat oleh Yosia? Dia sangat muda, tetapi dia juga punya kebijaksanaan dan kebaikan seperti Hizkia, moyangnya itu. Reformasi Yosia bermula pada tahun ke-8 masa pemerintahan yang tahun 632 sebelum Masehi. Ketika ia seperti Daud dikatakan ya, jadi Daud tetap dipuji walaupun dia pernah berdosa, tapi dia tetap berusaha setia pada Tuhan sampai masa tua. Maka pada usia katakanlah ke-8 dalam masa pemerintahan, dia sudah mencoba untuk mengarahkan kebijakan politiknya, kebijakan administrasi pemerintahnya dengan berdasarkan apa? Perintah Tuhan. Jadi dia mengarahkan seluruh perhatiannya untuk mencari Allah yang disembah oleh Daud bapa leluhurnya. Ia mencoba setia pada Allah Israel. Dan itu adalah titik tolak. Sampai tahun ke-12 masa pemerintahannya, ia memulai menghancurkan lagi segala kuil-kuil pengorbanan yang pernah sudah dimulai dibangun kembali oleh raja-raja pengganti Hizkia. Setelah Hizkia meninggal, orang mulai lagi, raja-raja setelahnya mulai lagi menyembah dewa asing,
sampai pada zaman Yosia, dan dia tahun ke-12 mulai merobohkan semua bukit-bukit pengorbanan, baik di kota Yerusalem maupun di Yehuda, bahkan juga ke arah utara, bekas kerajaan utara, dari daerah Manasye, Naftali, Efraim, dan Simeon. Ia berusaha menghapuskan segala kultus dari yang dibawa oleh bangsa Kanaan di daerah kerajaan ini, dan penyembahan dewa asing. Puncak reformasi Yosia terjadi kepada kita ketika mereka sedang membersihkan bait Allah. Ya, kerajaan. Jangan dipikir bahwa bangunan itu bisa setiap tahun dibersihkan ya. Vatikan misalnya, itu mungkin sekian puluh tahun baru dibersihkan sekali, karena memang mahal. Dibersihkan tidak bisa sembarang pakai sistem sikat itu rusak. Harus pakai cara tertentu, disemprot dengan zat tertentu, kemudian ditempel lalu ditarik pelan-pelan kotorannya. Jadi kalau membersihkan bait Allah itu bukan pekerjaan 1 tahun, kadang-kadang bisa bertahun-tahun. Sama dengan Vatikan. Kalau dibersihkan bisa 4-5 tahun kita baru lihat, oh permukaannya baru kembali. Nah, pada saat mereka membersihkan bait Allah dengan pelan-pelan, rupanya di satu sudut tertentu, entah di gudang mana, bait Allah itu luas sekali. Itu bangunan yang melebihi bangunan-bangunan lain pada zaman itu. Mereka menemukan apa? Gulungan kitab Ulangan. Gulungan yang asli lah, boleh katakan ya, artinya dari zaman nenek moyang mereka, bukan gulungan yang selama ini sudah disalin berkali-kali. Itu menjadi tanda bagi Yosia bahwa Allah memberi tanda kepada mereka bahwa mereka harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada dalam tulisan kitab Ulangan tersebut. Maka reformasi Hizkia mencapai puncaknya pada saat itu. Ia meminta bahwa semua rakyat berkumpul dan mereka mengadakan upacara perayaan liturgi besar, dan dibacakanlah kitab Ulangan itu dari awal sampai akhir di hadapan semua. Tentu pertama-tama dibacakan dulu di depan raja, baru setelah itu Yosia membuat suatu upacara besar agung di mana semua rakyat diundang datang dan disampaikan sungguh-sungguh isi dari kitab Ulangan tersebut. Maka ia menitahkan pembaruan hidup rohani dan liturgi semua rakyat sesuai dengan perintah-perintah Allah di kitab Ulangan. Dan itu menjadi tolok ukur utama untuk kehidupan iman orang Israel. Bukan kehidupan iman, kehidupan politik orang Israel juga. Raja Yosia. Jadi itu boleh katakan semacam perjanjian kedua. Kalau Musa buat perjanjian pertama di Gunung Sinai, ini Yosia sekarang semacam menghidupkan kembali perjanjian Sinai itu yang disimbolkan dalam kitab Ulangan. Dan itu pada saat itulah masa emas, zaman keemasan kehidupan bangsa Israel dalam iman mereka tumbuh kembali. Ini reformasi dari Yosia. Nah, mengapa Yosia punya kesempatan seperti itu? Pada mereka itu tetap di bawah setelahnya bayang-bayang penjajahan kerajaan besar ya. Kalau pada zaman Hizkia, Mesir dan Asyur, pada zaman Yosia, Asyur dan Babilonia. Mereka itu berperang, asik berperang. Lalu Yosia tenang-tenang. Oh, kalian berperang, kami kesempatan di sini mengurus urusan kami. Jadi dia memanfaatkan situasi di mana kedua raksasa politik dunia saat itu sedang berperang antara mereka untuk memperebutkan siapa lebih jago.
dia tenang-tenang sekarang, mari kita punya kesempatan, mereka asik di atas, kita memperbaiki hidup kita di bawah. Jadi dia menggunakan kesempatan itu, di mana Asyur dan Babilonia tidak punya cukup tenaga untuk melihat apa yang terjadi dengan kerajaan selatan. Dengan demikian, dia menggunakan kesempatan bagus itu untuk mereformasi kehidupan politik, mereformasi kehidupan rohani dari bangsa Yahudi. Jadi penemuan Gunung Kitab Ulangan dipandang sebagai hadiah Tuhan untuk Yosia yang telah mencoba. Karena pada usia muda dia sudah mencoba untuk mengarahkan hidupnya kepada perintah Allah dan menyusun undang-undang sesuai perintah Allah. Nah, sekarang Tuhan memberikan pada dia gulungan Kitab Ulangan tersebut. Inilah yang telah selama itu telah bersedia untuk menyusun segala undang-undang dan mengatur kehidupan bangsa dan liturgi rohani bait Allah sesuai dengan perintah. Dan ini kemudian dipandang oleh Allah melalui Nabi Huldah, ya, salah satu dari nabi perempuan, profetes disebutnya Nabi Huldah. Kemudian datang kepada Yosia mengatakan, Allah berkenan atas reformasimu, Allah berkenan atas tindakanmu, maka engkau akan hidup mati dengan damai. Tapi istilah mati dengan damai ini nanti dalam kenyataannya juga sebenarnya agak sedikit kontradiktif, karena Yosia mati dalam peperangan. Bukan mati dalam hati di tempat tidur, dia mati waktu peperangan. Tapi mereka menafsirkan mati dalam damai dalam arti begini, dia mati sebagai orang yang taat kepada perintah, hatinya damai. Artinya dia sungguh-sungguh mati sebagai orang yang setia pada perintah. Tapi sekali lagi ada masalah dengan Yosia yang baik ini, yang saleh ini. Nanti kita lihat apa masalahnya. Nah, apa dampak reformasi Yosia? Akibat baiknya, yang pertama ialah bait Allah menjadi semacam pusat, sentralisasi kultus. Artinya sekarang liturgi tidak lagi diatur oleh masing-masing orang menurut kesukaannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita mempunyai satu patokan, ada Kitab Ulangan di bait Allah. Situlah kita menarik segala yang perlu. Jadi sentral kultusnya ke bait Allah sekarang. Jadi lebih gampang untuk mengatur praktek liturgi dan menyusun undang-undang hukum-hukum agama. Karena kita punya sekarang Gunung Ulangan di Yerusalem yang disimpan di bait Allah. Yang kedua, tentu seperti Yosia kehendaki, semua peraturan baik negara, kehidupan bersama maupun kehidupan rohani iman disesuaikan dengan perintah Allah, dan berpusat pada perintah Allah. Yang kedua, dan yang ketiga, perayaan Paskah sekarang juga perayaan Paskah yang berpusat kepada liturgi bait Allah. Daripada setiap daerah kecil membuat perayaan Paskahnya sendiri, sekarang semua menjadi perayaan Paskah yang terpusat di bait Allah. Tentu dengan demikian lebih gampang mengumpulkan juga dana untuk bait Allah, untuk kekayaan Yerusalem itu lebih gampang dengan dana. Ini dampak reformasi dari Yosia, tetapi tidak ada gaji yang tak. Hizkia jatuh dalam kesombongan mungkin, kebanggaannya, dan akibatnya nanti segala harta mereka akan hancur ketika Babel menyerang kerajaan selatan. Yosia jatuh dalam sedikit pada petik ketidaktaatan. Allah berbicara melalui Raja Mesir. Raja Mesir mengatakan pada Yosia, jangan maju berperang melawan aku. Aku tidak menginginkan satu orang sebenarnya. Saya hanya berperang untuk daerah. Cukuplah kamu menyerah, selesai. Jangan perangi aku, karena nanti nasibmu akan
malang karena Tuhanmu telah berbicara melalui aku. Jadi si Neko 2 ini mengatakan Tuhanmu telah berbicara melalui aku bahwa kamu jangan maju berperang dengan aku secara pribadi. Oke, kamu cukup tunjuk pada aku, selesai. Tapi Yosia tidak mau. Dia mau maju berperang sendiri melawan Neko di Megiddo. Dan disitulah dia mati. Situ dia mati. Jadi mungkin maksudnya si Yosia, saya tidak mau tampil sebagai seorang laki-laki yang lemah gitu ya. Saya mau membela negaraku, mau membela bangsaku, saya harus maju berperang. Tapi dia tidak mau mendengar tanda petik firman Tuhan yang telah disampaikan melalui Neko itu. Dan ketika dia maju berperang, dia mati dalam peperangan. Dan jenazahnya dibawa kembali ke Yerusalem, ditangisi sekian lama karena dia sungguh-sungguh dicintai oleh bangsa. Jadi ya itulah, kita lihat kedua raja yang baik sekali ini, kedua raja yang saleh ini, punya juga kekeliruan sedikit dalam tindakannya. Ya, mereka juga harus membayar sedikit kekeliruan tersebut dengan hidup mereka. Tentu, tapi itu tidak mengurangi manfaat ataupun dampak baik, contoh baik mereka untuk keseluruhan rakyat, keseluruhan bangsa. Itu kira-kira bisa saya sampaikan. Berbicara tentang dua raja yang baik ini, dua raja yang suci ini, kita lihat bahwa mereka bukan digambarkan sebagai orang yang jago berperang, orang yang super kaya, orang yang super pintar, tapi mereka dipuji karena kesetiaan mereka untuk berbuat pada Allah dan hasrat mereka untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itulah standar sebagai raja. Kedua-duanya memenuhi syarat, lepas dari kesalahan-kesalahan mereka. Dua-duanya punya hal yang bisa memenuhi syarat. Jadi sama dengan kita juga ya. Di dunia ini tidak ada orang sempurna. Sebaik apapun orang yang kita kagumi, yang kita hormati, dalam dirinya juga tetap ada kelemahan. Tapi itu tidak mengurangi bahwa dia adalah memang orang yang. Silakan Pak. Saya kembalikan kepada penyelenggara. Kita beri aplaus kepada tidak ada, sudah paham semua. Oh, saya masih ada mau menjawab yang kemarin ditanya oleh Bu Lili tentang Raja 13 itu ya. Mengapa ada dua nabi yang sepertinya setelah saya baca-baca berbagai keterangan, ada dua kemungkinan mengapa demikian. Yang pertama, cerita itu disusun dengan latar belakang konflik antara utara dan selatan. Hamba Allah itu adalah datang dari selatan, mewakili kerajaan selatan. Ini ada politik di belakangnya. Nabi tua yang berjebak kepada Nabi muda itu datang dari utara. Jadi ini sebenarnya konflik antara politik mana kerajaan selatan dan mana kerajaan utara yang dimasukkan dalam dunia rohani. Jadi dengan demikian Nabi yang dari selatan ini dianggap sebagai ancaman oleh Nabi yang dari utara. Ingat ya, kaum ulama tidak selalu semuanya netral. Ada juga kaum ulama yang memihak politik ya. Jadi dalam kitab suci juga Nabi yang tidak disebut namanya itu kan, keduanya itu juga kaum ulama yang kita sebut, yang ini terlibat dalam ini situasi politik kerajaan selatan dan utara yang bersaing ini.
Jadi ketika ada kerajaan selatan maju, Nabi utara ini merasa terancam kedudukannya. Lalu dia berbohong kepada Nabi yang dari selatan, dan Nabi selatan masuk dalam perangkap. Nah, lalu Paulus percaya kepada tanda petik kaum ulama dari utara tersebut. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua ialah soal konsistensi dari seorang yang menjadi hamba Allah. Kalau Tuhan memang memerintahkan kamu A, berpeganglah pada A. Jangan gampang percaya kepada kata-kata manis orang lain membuat kamu melanggar perintah A. Kan perintah pertama ialah kamu jangan kembali ke jalan daripada kamu datang. Kamu tidak boleh makan minum kalau ada orang mengundang kamu. Kamu harus pergi melalui jalan yang lain, dan jangan pernah singgah di rumah orang di mana kamu diundang untuk masuk. Setelah kamu menyampaikan pesanku, pergilah melalui jalan lain dan jangan singgah untuk makan minum. Tapi Nabi dari selatan gagal. Dia malah masuk rumah Nabi dari utara, makan minum, dan dia menerima akibat buruk dari ketidaktaatannya, ketidakkonsistenannya kepada perintah. Ada dua kemungkinan yang jawab cerita ini. Baik, kita kembalikan ke forum. Apakah ada pertanyaan untuk terakhir kalinya? Tanya sih kurang awal. Malam Pastor. Malam. Ya, mau tanya Pastor, kalau dibaca dari setiap raja, terutama di Hizkia dan juga Yosia, kenapa selalu dikatakan bahwa ada menceritakan tentang ibunya? Nah, contohnya Hizkia, di sini ada ibunya ialah Abia, dan apakah zaman raja di Yehuda zaman dulu itu setahu saya kan seorang wanita itu tidak begitu dihormati ya. Tetapi di setiap raja pasti diceritakan ibunya. Ada yang berbuat baik, pasti biasanya rajanya baik. Yang berbuat jahat biasanya rajanya itu juga tidak baik begitu. Secara umum memang dikatakan dalam kitab suci perempuan itu punya kedudukan yang agak kurang begitu tinggi ya. Dalam Al-Quran juga kitab suci juga kadang-kadang kita lihat bahwa untuk laki-laki ada diistimewakan, perempuan agak kurang pembagian warisan contohnya, atau misalnya anak sulung laki-laki, anak sulung perempuan berbeda masa pentahiran ibunya. Kalau untuk laki-laki itu 40 hari setelah lahir, untuk perempuan 2 kali lipat 80 hari. Contohnya itu ada perbedaan. Tetapi dalam sejarah kerajaan itu, terutama kerajaan utara, itu kerajaan yang sangat dinamis perubahan kekuasaan. Sangat dinamis perubahan kekuasaan. Mereka hanya berlangsung kira-kira 200 tahun. Mereka punya 20 raja. Kerajaan selatan hampir 400 tahun hanya punya 20 raja juga. Artinya kerajaan selatan dan utara itu perbedaan masa pemerintah itu hampir 2 kali lipat. Nah, sebagian terjadi kenapa? Campur tangan dari ibu yang pro dengan misalnya anak yang satu. Nah, lalu kemudian berperanglah antara anaknya itu memperebutkan kerajaan. Atau misalnya bukan karena ibunya jahat, tetapi suaminya mati dibunuh pada usia muda. Maka terpaksa ibunya harus membesarkan anak yang masih muda. Seperti ini Yosia. Amon mati usia muda. Pada usia 8 tahun, maka ibunya yang harus membantu dia, melindungi dia untuk supaya pada waktunya dia harus bisa menjadi raja. Dan terpaksa dia harus masuk. Jadi itu kenapa wanita itu bisa menjadi cukup sering disebut dalam terutama raja-raja itu soal politik. Bahwa misalnya suaminya supaya raja mati dibunuh, anaknya belum cukup usia, maka ibunya yang harus berusaha. Atau
ibunya juga kadang-kadang ikut bermain politik dengan nafsu kekuasaannya juga, itu maka otomatis juga sering seperti kemarin kita bicara dengan Elia kan, si Ahab itu jahat, tetapi sebenarnya lebih jahat istrinya, si Isabel yang menyebalkan itu. Jadi tidak mau dia mereka muncul di situ. Dan harus dikatakan walaupun budaya Yahudi atau Timur Tengah ya agak merendahkan perempuan, dalam kenyataannya dalam sejarah Israel perempuan kadang-kadang juga punya pengaruh besar. Ya kita belajar dari kitab Hakim-Hakim si Deborah itu, malah si laki-lakinya yang agak cute di depan. Aku mau bantumu, tapi jangan jago jadi hakimnya, kau menjadi hakim. Kata si Barak kan, karena si Barak agak perkasa, tapi di depan Deborah dia begitu. Ahab jago dia di depan, tapi di rumah istri, di istana, di rumah dia begitu dengan Isabel. Isabel yang mengatur segala-galanya. Tenang aja, nanti kurang pas harta si Nabot. Yang di belakangnya si dalangnya si Isabel itu. Tapi perempuan juga punya pengaruh yang baik kan, misalnya si Ruth yang hari itu kita bicara, kemudian si Rahab yang membantu mata-mata yang masuk ke tanah Kanaan. Kita lihat ya, bahwa selalu ada baik buruknya yang namanya perempuan ini. Seperti laki-laki juga ada baik buruknya. Baik, silakan. Ya, terima kasih Om. Pastor, ini ada mau saya tanyakan yang Hizkia itu pada 2 Raja-Raja 20, pada waktu Hizkia sakit dan kemudian kan Nabi Yesaya datang nih, bab 20, 2 Raja-Raja 20. Nah kemudian kan umurnya diperpanjang 15 tahun ya, bonus ya, Pastor ya. Nah ini yang menarik di sini Pastor, yang di ujungnya ini. Pada waktu Hizkia berkata kepada Nabi Yesaya, apa tandanya bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Itu ayat ke-8. Nah ini Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Apakah bayang-bayang itu akan maju 10 langkah atau mundur 10 langkah? Kata Hizkia, mudah saja bagi bayang-bayang itu memanjang 10 langkah. Sebaliknya, hendaklah bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang. Nah, kemudian Nabi Yesaya berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membuat bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke belakang. Nah, pertanyaan saya, Hizkia kan orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kesannya ini seperti dia kekurang percayaannya sampai dia seolah-olah memuji Tuhan gitu loh. Apakah benar seperti itu, Pastor? Itu soalnya mudah saja bayang itu memanjang, tapi sebaliknya hendaklah bayang itu mundur gitu loh. Thank you, Pastor. Iya, Hizkia itu memang orang yang katakan tadi ya, waktu dia dalam keadaan pada detik normal, sehat, dalam keadaan situasi tidak terlalu menekan, kondisi katakanlah biasa-biasa, tentu dia tidak akan ada semacam keinginan yang agak aneh-aneh. Tapi pada saat dia, ini kan dikatakan Yesaya, kamu tinggal sedikit lagi masa hidupmu. Jadi benar-benar stres dia kan, dia merasa apa yang dikerjakannya itu belum cukup. Nah, pada saat seperti itu muncul sebenarnya bukan tanda bahwa tidak percaya, tapi ya maunya saya itu lihat tanda yang agak jelas untuk saya. Bukan sekedar kata-kata indah menghibur saya, tapi maunya ada yang jelas bahwa saya akan disembuhkan dan diperpanjang usia saya. Yang bayang-bayang itu sebenarnya ini maksudnya itu seperti pernah lihat apa? Jam matahari. Kalau orang yang sudah tahu astronomi kan, mereka itu mampu membuat dipasang satu tiang tertentu, jam 9 nanti kena angka 9, jam 10 kena angka 10.
Itu kadang-kadang di tembok-tembok gereja tua di Roma atau di biara-biara tua di Italia itu ada itu jam matahari itu. Jadi sekarang kalau mau lihat jam tinggal lihat saja situ. Oh sekarang jam 9 lewat sekian menit. Kenapa? Karena dia begini. Nah itu maksudnya yang jam itu. Dia tadinya harus begini, dia mundur. Jadi di luar kebiasaan. Harusnya sudah menunjukkan tempatnya di sini. Kok sekarang dia malah mundur jauh? Berarti ditambahkan usianya. Bukan menuntut Allah, tapi pada saat dimana sedang sungguh-sungguh merasa kehilangan harapan, masih ada harapan, tetapi saya sudah tinggal di batas-batas akhir hidup saya. Maunya saya sungguh-sungguh bisa yakin ada sesuatu tanda untuk saya. Berarti sampai yang dia sakit itu hidupnya baik, tapi yang bonusnya 15 itu yang setelah dia sembuh itu dia agak sedikit, kan sampai dia memperlihatkan harta ke akhirnya. Setelah dia sembuh kan itu datang itu putusan Babel itu, kan setelah dia sembuh. Nah, bukan sebelum dia itu, sebelum dia sakit. Maka setelah itulah agak sedikit slack. Ada lagi? Jadi yang namanya bonus hati-hati juga, kadang bisa menjerumuskan. Baik, nah sekarang kita bisa pulang lebih awal. Saya akan mencoba untuk minggu depan ya untuk membicarakan nabi. Kita sudah lihat. Karena untuk raja-raja saya lihat rata-rata raja-raja yang ada yang lain itu rata-rata raja yang jahat. Bolehlah kita belajar kejahatan mereka, tapi umumnya tak usah terlalu banyak belajar dari kejahatan. Yang baik-baik yang kita belajar. Dan saya lihat nanti mungkin satu dari nabi yang kita kenal akan saya tampilkan. Atau kalau misalnya nabinya itu agak sedikit terlalu pendek, saya bisa gabung. Contohnya nabi-nabi kecil kan, nah, ada 12 bisa saya bagi mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan sehingga klub-klub pertemuan 2 atau 3 nabi. Apakah nabi besar satu orang atau nabi kecil yang kita akan coba kompres. Ya, bisa. Makanya saya bilang saya akan lihat apakah nabi besar yang saya bahas atau nabi yang kecil. Nabi besar ada 4. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Itu untuk satu pertemuan lebih dari cukup. Malah kadang-kadang mungkin tidak cukup. Kita lihat malah kalau nabi besar bisa jadi malah harus dibagi 2 pertemuan. Kita lihat saja. Nah ini tergantung kepada apa yang mau disampaikan. Kalau nabi kecil kemungkinan akan digabung 2 atau 3 nabi satu pertemuan. Ini raja. Ya karena mereka itu memang menjadi dasar dari keberadaan orang Israel dan memang kerja. Meskipun mereka jatuh, tapi lebih apa ya, fenomenal lah gitu ya. Karena mereka memberi dasar tentang Ini nggak terlalu eksistensi bangsa Israel sebagai bangsa itu mulai sebenarnya mulai dengan Saul. ya. Tapi Saul belum berhasil menyatukan bangsa Israel. Daud yang pertama kali berhasil sebagai suatu negara, dan Salomo meneruskannya dengan kebesaran yang sama. Jadi keduanya itu memang dibicarakan sebagai sosok yang besar dalam prestasi. Tetapi kitab suci, penulis kitab suci tidak mau terpaku pada kerja. Mereka mau melihat kualitas iman. Maka yang 2 nabi kecil, 2 raja kecil justru itu yang dipuji, bukan Daud dan Salomo. Daud dan Salomo dipuji karena karyanya. Eksistensi Israel mulai situ beranjak ada. Tapi sebagai contoh dari iman bukan Daud dan Salomo, melainkan Hizkia dan Yosia. Jadi kita ada sudut pandang penulis kitab suci beda dengan sudut pandang manusia biasa. Kan katakan Allah melihat, manusia melihat yang di luar, Allah melihat hati. Kalau dari apa yang Pastor jelaskan sekarang, itu Pastor
aslinya Israel kan Allah adalah raja. Tadi dari awal Pastor menjelaskan bahwa ketika mereka menuntut ini raja baru, itu kan konteksnya seperti kayak menggantikan Allah. Nah, sekarang dari Daud dan Salomo, mereka adalah raja yang jauh lebih agung ya, sebelum masanya Hizkia dan Yosia. Dan mereka juga sebenarnya gagal ya secara spiritualnya. Nah, kenapa konteksnya kok sepertinya negatif ketika orang Israel ingin mendapatkan raja lagi? Dan akhirnya raja ini kan juga orang yang memimpin mereka, orang yang mungkin juga menerima titah dari Allah sendiri untuk kemudian disampaikan kepada mereka. Dan sebenarnya Tuhan pasti tahu juga ya bahwa di bawah Hizkia dan Yosia ini malah kayak seperti mereka tuh merobohkan bukit-bukit pengorbanan atau mungkin hal-hal berhala gitu. Jadi sebenarnya ada yang positifnya juga. Karena sejak semula teologi, terutama kalau kita bicara tentang sejarah Israel, ada buku yang sebenarnya Deuteronomistis. Teologi Deuteronomistis adalah teologi di mana Allah ditampilkan sebagai penguasa tunggal, Allah sebagai pemimpin tertinggi orang Israel, dan seluruh perintah Allah adalah hal yang harus ditaati oleh manusia. Nah, kita raja-raja, Tawari, dan banyak kitab-kitab sejarah itu berada dalam konteks teologi Deuteronomistis ini, dengan menekankan Allah sebagai raja utama, penguasa tunggal, tertinggi. Jadi ketika manusia meminta raja mengganti Allah, manusia itu sebenarnya bodoh. Bagaimana ciptaan yang begitu lemah ini mampu menggantikan Allah yang begitu agung itu? Jadi dari awal teologi Deuteronomistis itu memang teologi yang menempatkan Allah di posisi yang tak bisa digantikan. Hanya memang manusia ini, termasuk orang Israel ini, orang-orang yang tidak puas kalau tidak dipenuhi kehendak dirinya. Ya udahlah, kalau itu Allah mengatakan silakan kalian pilih raja, tapi syaratnya ini. Tadi juga dalam 4 syarat itu. Ternyata dari 40 raja lebih itu hanya 2 yang memenuhi syarat. Itu pun di bagian akhir hidupnya masih ada juga jantungnya juga. Jadi mau dikatakan dalam kitab-kitab sejarah Israel ini, apapun yang kalian minta itu sebenarnya kalian itu bodoh. Kalian itu sebenarnya sudah punya yang tak tergantikan. Kalian sudah punya yang terbaik. Kalian kok memilih yang diseleksi. Termasuk yang kita sebut agung itu Daud, Salomo, ternyata juga jatuh dalam kesalahan-kesalahan besar mereka. Itu maksudnya. Jadi Allah itu tetap memimpin tak tergantikan, raja yang tak bisa digantikan. Nah, itu dalam perjanjian baru ke kita. Siapa raja yang tak tergantikan? Yesus. Maka nanti kita punya perayaan Kristus Raja, kan? Jadi teologi itu jalan terus sebenarnya. Dalam perjanjian lama itu karena Yesus belum muncul, Allah di atas. Ketika Allah mengutus Yesus, maka Allah dalam perjanjian baru menunjuk kepada manusia, kepada gereja, inilah Raja, di mana segala lutut bertekuk di atas langit, di bumi dan di bawah bumi. Jadi dalam teologi kitab suci, maka disebut kerajaan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Raja. Kerajaan Allah sudah datang ke Yesus. Apa? Allah datang sebagai Raja. Bukan Raja yang pakai tongkat emas berdiam dengan tentara 20 juta orang dengan nuklir dan segala. Bukan itu. Dia Raja yang datang dengan kelemah lembutan dalam kasih. Itu makna dari Allah sebagai Raja. Dan itu hadir dalam diri Yesus yang menjadi Tuhan atas segala ciptaan di langit, di bumi dan di bawah. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Hanya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak puas ini, silahkan kalian pilih. Tapi syaratnya ada. Ada 1-2 yang berhasil, yang lain cobalah. Saya lihat
karena saya sampai sekarang belum dapat konfirmasi dari Roma, karena dalam agenda hari itu dikatakan kami tanggal 18 ada pertemuan internasional Kapusin Dunia Pendidikan itu dimulai jam 8. Hanya sampai sekarang belum ada konfirmasi apakah ada atau tidak ada. Jadi kalau misalnya sampai hari Sabtu tidak ada, kemungkinan berarti kita minggu depan ada. Saya akan menunggu konfirmasi, karena kadang-kadang mereka tuh mengubah jadwal tiba-tiba karena ada program baru. Karena jadi waktu kami sudah diagendakan ada kursus dengan internasional berhilang. Kenapa? Karena berhalangan penelitiannya di Roma. Jadi saya tidak tahu ini sudah disusun dari setengah tahun yang lalu, tanggal 18 Juni ini. Hanya belum ada konfirmasinya sekarang. Apakah tetap akan berjalan? Kalau tidak, berarti kita ada pertemuan di sini. Nanti tunggu konfirmasi Sabtu atau Jumat. Kalau begitu kita tutup pertemuan ini. Terima kasih Pastor. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Siapa yang pintu saya nanti berkat saja. Mereka boleh lah ya. Di sini. Di dekat. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh berharga dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, untuk mengetahui kebenaran firman-Mu dari pastor kami, Pak Paul Tony. Bapak, kiranya Engkau boleh memberkati kami satu persatu pada malam hari ini Tuhan, agar kami boleh sampai ke tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, kiranya Kau juga boleh memberikan kami kesehatan satu persatu, agar kami boleh selalu di dalam lindungan-Mu, di dalam naungan-Mu, boleh selalu dalam kesehatan. Dan juga bimbing kami Tuhan, agar malam ini kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok kami boleh bangun dengan segar untuk memulai setiap aktivitas kami. Kita tutup doa ini dengan berkat dari Pastor. Tuhan bersamamu. Semoga lama kuasa berkat beserta kita sekalian, seluruh keluarga kita masing-masing, perjalanan kita pulang ke rumah kita